Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabhan Hayati Mustika Ati dari kelas 1B BK. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama yaitu hakikat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 74. Dalam ayat-ayat yang pertama, Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah. Ketika namanya disebut, keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya, tidak pula meminta hajat kecuali kepadanya. Mereka mengetahui Dialah semata yang mengatur kerajaannya tanpa ada sekutu. Mereka menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat, rukun, dan sunnahnya. Mereka adalah orang mukmin yang benar-benar beriman. Allah menjanjikan mereka derajat yang tinggi di sisinya, sebagaimana mereka juga memperoleh pahala dan ampunannya. Kemudian, dalam ayat yang kedua, Allah menyifati para sahabat Rasulullah SAW, baik muhajirin maupun ansor, dengan iman yang sebenar-benarnya. Karena iman mereka yang kokoh dan amal perbuatan mereka yang menjadi buah dari iman tersebut. Telah kita ketahui bersama lafaz iman, baik secara bahasa maupun menurut istilah. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan amal ke dalam makna iman, dan bahwa iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Yang kedua, hubungan ilmu, iman, dan amal. Ilmu sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, ada tapi tidak ada, atau tidak ada tetapi ada. Tetapi yang pasti adalah ilmu itu satu kewajiban yang tidak boleh dipertikai karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semua mengetahuinya. Belajar mencari ilmu kadang dijadikan formula belaka karena harga diri atau bahkan desakan dari pihak orang lain. Pada akhirnya ilmu tidak meresapi dalam diri, tidak meninggalkan bekas, bahkan mungkin tidak menjadikan diri lebih baik. Selanjutnya iman. Iman pula melahirkan penyaksian mata hati musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala pada setiap pandangan kepada segala perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ayat di atas ditujukan kepada orang yang sudah beriman. Mereka sudah pun beriman tetapi masih digesa supaya beriman. Iman pada tahap permulaan berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian. Kemudian mereka diajak pula kepada iman dengan penyaksian mata hati, penyaksian rububiyah yang tidak pernah berpisah daripada ubudiyah. Tanpa penyaksian terhadap rububiyah, segala amal tidak berguna karena orang yang beramal menisbahkan amal itu kepada dirinya sendiri, sedangkan tiada yang melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat dan iradatnya, dengan haula dan kuatannya. Himpunan amal sebesar gunung tidak dapat menandingi iman yang sebesar zarah. Orang yang beriman dan menyaksikan rububiyah pada segala perkara dan semua amal itu, orang yang memperoleh nikmat yang sempurna lahir dan batin. Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus.
Orang inilah yang berasa puas dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berasa cukup dengannya, karena tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku sesuatu perkara melainkan menurut ketentuannya. Apalagi yang patut dibuat oleh seorang hamba melainkan taat kepadanya dan menerima keputusannya. Kesimpulannya, iman merupakan penentu sah sesuatu amalan seorang hamba yang mengakui iman kepadanya. Selanjutnya, amal. Amal adalah satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman, karena kebenaran iman dapat dilihat amal oleh seseorang. Allah bersumpah demi sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Berdasarkan bukti dan dalil di atas, tidak sempurna iman dan ilmu seseorang itu melainkan dengan disulami dengan amal yang berhasil kefahaman dari ilmu dan penyatuan yang hadir hasil penyaksian bahwa ianya benar dan hasilnya. Anggota badan itu yang bergerak demi merealisasikan ilmu dan iman dengan amalnya. Hubungan antara iman, amal dan sedemikian sabdanya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian dijelaskannya pula bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas, hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ketiga hubungan itu saling ada kaitannya, sebab ketika kita melakukan pekerjaan tanpa ilmunya, kita akan salah, dan ketika kita didasari dengan ilmu dan iman, akan menjadikan amal yang baik. Selanjutnya, karakteristik dan sifat orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang beberapa ciri orang yang bertakwa. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5 yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Berdasarkan ayat di atas, dapatlah kita pahami bahwa di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang ada hubungan kaitannya dengan keimanan dan amal ibadah adalah seperti yang pertama, beriman dengan perkara-perkara gaib, yaitu percaya kepada perkara-perkara yang telah diberitahu oleh Allah melalui lidah Rasulullah SAW, di mana perkara-perkara tersebut tidak mampu difikirkan oleh akal dan panca indera manusia, seperti zat Allah, alam akhirat, malaikat, surga, neraka, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah telah anugerahkan. Yang keempat, beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kelima, mengimani dan meyakini adanya kehidupan di akhirat, dan masih banyak contoh lainnya. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Di antara keyakinan yang benar tentang iman adalah bahwasannya iman dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Pembicaraan tentang masalah iman merupakan salah satu perkara penting yang mendasar. Bahkan ini merupakan dasar akidah seorang muslim. Salah dalam memahami keimanan bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam keharaman, kebid'ahan, bahkan bisa berujung kekafiran. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi atau merusak keimanan diantaranya yaitu berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya, tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariahnya, sedikitnya amal soleh, dan
melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.